الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حييكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية ابن عند الله وبركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل وسلم وبارك على من أنزل إليه القرآن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته إلى يوم الدين. وبعد الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفاهيم سليمان فهمنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم ألهمنا رشدنا والحقنا بالصالحين آمين يا رب العالمين. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya kita bisa melanjutkan kembali tafakuh fiddin, memperdalam ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama kita. Kalau mau ngikutin hawa nafsu, dingin-dingin begini, badan kurang sehat, capek-capek, mending tidur. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal, Allah memberikan kita kekuatan untuk bisa sama-sama kita berada di majelis ini. Mudah-mudahan kita dikaruniakan kesyukuran sehingga nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mau mengaji mudah-mudahan ditambah. Yang malas-malasan ngaji mudah-mudahan dibikin semangat oleh Allah, dibikin rajin. Yang hafalannya macet mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Yang bacaannya masih salah-salah mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah. Yang bacanya sudah bagus, ngajinya sudah lancar, mudah-mudahan dikasih istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita bersalawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita. Tidak perlu kita cari ke mana-mana. Tidak perlu kita nyari ke Marvel atau DC komik misalnya. Beliau panutan kita. Jadi puncak daripada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad adalah kipas. Puncak kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita mengikuti beliau, baik secara zahir maupun batin. Setiap yang kita lakukan, dari pandangan kita, langkah kita, dan segala macam, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Yang terpenting itu adalah akhlak atau berkaitan dengan yang batin. Kalau yang zahir gampang, jenggot misalnya, tinggal dibiarin aja manjang dia. Ya paling yang nggak punya jenggot kasih obat, numbuh deh 1, 2, 3 mungkin. Intinya lebih gampang. Pakai baju ini nggak ada kerahnya, nggak ada nggak ada kerahnya. Begini kalau Rasul itu. Gampang, tinggal beli aja.
Atau enggak pakai punya teman, minjem. Bisa, tutup kepala. Gampang kalau niru yang bersifat zahir, mudah. Mudah. Bahkan orang kadang nggak tahu kalau kita pakai sorban, pakai gamis, disangka orang ustadz juga. Pasti ustadz dipanggil orang itu. Tapi yang tersulit adalah mengikuti akhlaknya. Silakan cek. Anda sudah ngecek itu, sesuatu yang bersifat zahir itu tidak bisa mengalahkan yang bersifat batin. Kalau misalnya kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ngikutin Rasul, zahirnya, zahir itu yang tampak. Tapi batin kita berseberangan, pasti masuk neraka itu. Batinnya bertentangan. Rasul cinta Allah, kita benci misalnya. Rasul mengikuti apa yang Allah perintahkan, kita mengikuti apa yang Allah larang, mengerjakan apa yang Allah larang, mesti masuk neraka itu. Nah maka pelan-pelan kita secara batin untuk kita ikutin. Sudah belajar zahirnya, ngikutin, bagus. Tinggal yang batinnya ini. Makanya Rasul kemarin aneh cuma dimute aja dimute. Nah kalau apa namanya ngomong apa tadi? Kalau misalnya kita pelan-pelan tadi mengikuti akhlaknya, apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Nah, misalnya kemarin kita sempat membahas bahwa Rasul tidak pernah membalas. Kenapa orang berani sama Rasul? Padahal paling jagoan. Pegulat yang paling hebat kalah sama Rasul. Tapi kenapa orang masih berani mengganggu Rasul? Karena kalau pribadinya diganggu, Rasul nggak akan mungkin balas. Sudah tahu orang itu. Makanya berani dia. Yang ngebalas siapa? Yang ngebalas yang cinta sama Rasul. Allah yang ngebalas. Siapa lagi? Malaikat yang ngebalas. Para sahabat yang ngebalas. Lihat Hamzah. Kalau Rasul pribadinya disakitin nggak balas. Nggak balas. Dikata-katain nggak membalas. Disakitin. Ditaruh kotoran di dalam sholat. Punggungnya. Nggak membalas. Nah, coba kalau misalnya Islam direndahkan, Allah direndahkan, baru Rasul bergerak, baru Rasul marah. Nah hendaknya kita meniru akhlak yang seperti itu. Jangan sampai kita kalau pribadi kita disinggung mulai marah. Uang kita misalnya dipinjam temen, nggak berhenti nagih, baru juga minjem uang 5.000, sehari nagih 5 kali kayak sholat, atau 3 kali kayak minum obat, baru 5.000 rupiah. Jangan begitu. Itu tidak mengikuti sunnahnya Rasul. Nah maka pelan-pelan kita perbaiki pribadi kita, akhlak kita. Siapa yang akhlaknya baik paling dekat dengan Rasul. Siapa yang akhlaknya baik seolah-olah dia itu sholat malam sepanjang malam. Dia menyamai orang yang al-qawwam. Dia juga menyamai al-sawwam, orang yang puasa sepanjang hari. Sepanjang tahun dia berpuasa, nggak berbuka-buka. Nah maka mari kita sama-sama perbaiki akhlak kita, ya. Jelas ini. Pokoknya kalau misalnya kita kesel sama teman kita, tanya Rasul begitu nggak? Oh Rasul nggak begitu. Maka kita jangan begitu. Kita misalnya baru beres-beres, teman kita sudah ngotorin lagi, misalnya. Baru juga dipel, makan, taruh sembarangan. Marah nggak kita? Marah nggak? Kalau Rasul marah nggak kira-kira? Kalau Rasul, nah maka coba pelan-pelan kita tiru. Berat memang. Kalau nggak kita latih nggak akan bisa. Tapi kalau pelan-pelan kita latih, yang makan juga harus tahu diri. Kalau kira-kira Rasul habis makan diberantakin aja apa gimana? Dirapihkan. Bajunya sobek, jahit sendiri. Begitu akhlaknya itu. Maka itulah yang harus kita tiru supaya Al-Quran itu betah di dalam hati kita itu, di dalam dada kita. Ada mungkin kita terhalang, nggak bisa ngaji misalnya, sepekan, 2 pekan, atau bahkan sebulan, 2 bulan sakit misalnya, nggak bisa mengaji. Betah dia di dalam hati kita, tetap bisa kita baca.
Tapi kalau misalnya akhlak kita bertentangan dengan akhlaknya Rasul, bertentangan dengan akhlak Al-Quran, kalaupun dikasih izin untuk masuk ke dalam dada kita, bahkan na'udzubillah, jangan-jangan sampai kita, kata Rasul, ada seseorang yang dia baru mau baca Al-Quran sudah dilaknati oleh malaikat itu, dilaknati oleh Al-Quran. Kok bisa begitu? Ya, karena kata Allah, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah bahwasanya laknat Allah atas orang zalim. Kita malah zalim. Zalim itu apa? Jadi menganiaya orang lain, apa maksudnya? Kita ambil hak orang lain. Kita ambil hak orang lain, atau kita tidak memberikan hak orang lain sesuai dengan yang semestinya dia dapatkan. Hak muslim atas muslim yang lain apa? Penghormatan. Bahkan kehormatan seorang muslim itu lebih mulia, lebih berharga daripada Ka'bah. Daripada Ka'bah itu masih mulialah kehormatan seorang muslim. Maka jangan kita renggut kehormatannya itu. Hati-hati, apalagi dia kekasih Allah, habis kita pasti itu. Pasti kita selesai. Bagaimana kita habisnya itu? Pertama, dikikis dulu amal kita itu. Amal kita dikikis, keimanan kita dikikis. Lama-lama apa? Habis. Mati hati kita, kekunci. Itulah tabiat Allah kepada orang-orang yang menyakiti para kekasihnya. Hati-hati. Ya, pelan-pelan mari sama-sama kita saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran, dalam hal sabaran. Ya. Sabarlah, lipat gandakan kesabaran kita, pertahankan agar diri kita berada dalam kesabaran. Oh, enak sekali kalau misalnya kita saling mencintai saudara kita. Kalau misalnya pakaian teman kita berantakan, kita rapikan misalnya, pasti senang sama teman yang begitu, ya kan? Kita juga tahu diri, oh pakaian kita rapikan sendiri, pasti itu kita menjadi orang yang dicintai. Pasti itu dicintai siapa? Teman kita pasti mencintai kita. Malaikat melihat, Allah melihat, Allah cinta sama orang-orang yang seperti itu. Maka mulai dari yang kecil, sandal kita rapikan, dilihat. Nanti orang, ada yang udah bilang itu, orang nanti lama-lama dia akan ngikut. Gak usah muluk-muluk. Kalau aneh ngukur, kalau kita begini terus 6 bulan, pasti sudah ada perubahan insya Allah. 6 bulan sampai setahun lah, gak mungkin gak ada perubahan. Jangan berharap sehari 2 hari. 6 bulan coba. 6 bulan kita rapikan terus, gak perlu dibayar, gak perlu dilihat, gak perlu dipuji. Kita rapi-rapikan aja. Yang gak mau, ya sudah, kita rapikan dalam hati kita. Ya, mudah-mudahan Allah melihat yang kecil. Kalau kita lakukan dengan ikhlas, maka tidak ada yang kecil kalau diterima oleh Allah SWT amal itu. Baik, mudah-mudahan dapat dimasukkan ke dalam hati kita untuk bisa kita amalkan, ya. Insyaallah, insyaallah. Ya, tekadkan untuk meniru Rasulullah SAW. Akan hadir kedamaian di dalam hati kita itu. Akan hadir kenikmatan, lebih nikmat daripada kita sekedar makan bakso, lebih nikmat daripada sekedar kita makan apa, kebab. Siapa pernah makan kebab di sini? Udah semua? Siapa yang belum makan kebab? Udah semua ya? Alhamdulillah. Lebih nikmat dibanding kita makan ayam bakakak itu. Lebih nikmat. Cobalah buktikan. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali bahasan kita. Tadi di awal aneh sampaikan sebuah ayat, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kita bersama orang-orang yang jujur, ukunu ma'as shadiqin. Bagaimana kalau misalnya nggak ada orang yang jujur itu? Ya kita berusaha menjadi orang yang jujur itu. Bersamalah orang-orang yang mau menjadi orang yang jujur. Kalau misalnya orang tersebut tidak bisa, atau teman-teman kita sudah tidak bisa mengikuti kita, ya sudah, biarkan kita sendiri, ya. Jangan juga dipaksa-paksa orang. Jangan orang dipaksa-paksa mau kita ajak terbang tinggi ke langit, oh dia nggak mampu. Orang dia punya
cuman bensinnya sampai langit pertama, ya sudah, dia nggak mau lagi ikut langit kedua, ya kita fakul salam, kata Allah itu, fasfah anhum fakul salam, ya sudah, kita ucapkan apa, ya, assalamualaikum, ucapkan salam, kita harus terbang terus, nggak bisa kita ngikutin orang, kita paksa-paksa orang untuk naik, nggak bisa. Sama kayak kata Ator itu, aku masuk dari sebuah pintu, lalu kutemukan keindahan di sana, lalu aku keluar, itu ajak orang untuk masuk ke dalamnya itu, supaya mendapatkan kenikmatan, menikmati keindahan di dalamnya itu. Lalu kemudian kutemukan hanya diriku sendiri yang kemudian masuk lagi ke pintu itu. Maksudnya apa? Sedikit orang yang mau terbang ke langit ketujuh itu, sedikit. Sedikit. Hanya orang yang akalnya itu sempurna, yang mau untuk terbang sampai melewati langit ketujuh itu. Berarti apa? Berarti kita harus banyak berkasih sayang. Kalau misalnya teman kita sudah tidak mampu lagi, kalau misalnya kita melihat misalnya ada banyak orang-orang dulu bersama kita sudah tidak lagi bersama kita, ya kita doakan. Tapi jangan sampai kita paksa-paksa atau membenci dia. Nah, jangan begitu. Tetapi kita harus mantapkan tekad kita untuk terus terbang. Kalau bisa sampai kepala kita mentok ke kaki Nabi kalau bisa. Maksudnya apa? Sudah mentok, sudah nggak ada derajat yang bisa kita capai lagi. Sudah tinggi, sudah habis derajatnya itu. Ngerti? Ngerti ya? Sebagian ngerti, sebagian mungkin nggak ngerti. Ya mudah-mudahan nanti dikasih ngerti oleh Allah. Karena yang ngasih paham itu Allah, bukan kita. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita akan masuk di tentang jumlah ya, jumlah ayat sajadah, dan jumlah ini i'tiqad atau keyakinan terhadap jumlah ini nanti akan mempengaruhi bagaimana sikap kita terhadap ayat tersebut. Sebelumnya kita sampaikan salam kita kepada sang penulis kitab Al-Imam An-Nawawi, suri tauladan kita, idola kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk menjadi penerus beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh beliau, semakin melapangkan kuburnya, semakin meningkatkan derajatnya. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية وعلى كل نية صالحة ولتبارك الله تعالى وشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال الإمام النووي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وأسراره في الدارين. فصل في بيان عدد السجدات ومحلها. Fasal yang menjelaskan tentang jumlah ayat sajadah dan di mana saja tempat-tempatnya. Amma adaduha fal mukhtarul ladzi qalahu Syafi'i rahimahullah wal jamaahir annaha 14 sajdatan. Jadi jumlahnya itu yang terpilih menurut pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah dan juga mayoritas ulama ada berapa? Arba'ah asyrata sajdatan. Ada 14. Ini jumhur ya. Jumhur, dan salah satu jumhur itu adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i.
Di sini ada apa namanya? Ada ininya apa? Ada nazamnya, tapi kita langsungkan saja sebagaimana di kitab ini. Fil A'raf, di dalam Quran surah Al-A'raf, wal Ra'di, di dalam Quran surah Ar-Ra'du, wan Nahl, Quran surah An-Nahl, wa Subhan surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi 'abdi, wa Maryam surah Maryam. Wa fil Hajji surah Al-Hajj sajdatan, ada 2 ayat sajadah. Wa fil Furqan surah Al-Furqan, wan Naml surah An-Naml, wa Alif Lam Mim Tanzil surah As-Sajdah, wa Hamim As-Sajdah surah Fussilat. Yang hafal di sini baru 1 orang. 2 orang. Hidayah nggak ada. Hamim As-Sajdah berarti surah apa? Fussilat. Wan Najmi surah An-Najm. Wa idza as-sama'u syaqqat, Al-Insyiqaq. Wa Iqra bismi rabbika surah Al-Alaq. Wa amma sajdatun as-sad fa mustahabbah. Nah, adapun ayat sajadah di Quran surah Shad itu sunnah, mustahabbah, bukan termasuk yang azaim, bukan termasuk yang apa namanya, yang utama. Walaysat min azaimis sujud, bukan termasuk sujud yang ditekankan. Nah, dengarkan baik-baik. Atau laysat mutaakkidah, bukan yang ditekankan. Sabata fi Sahihil Bukhari, ini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau berkata, "Shad laysat min azaimis sujud wa qad ra'aytu Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada fiha." Shad itu, di ayat Shad itu ada 1 ayat, wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'a wa anab. Nah, di sana itu laysat min azaimis sujud, bukan yang ditekankan. Dalilnya dari riwayatnya Imam Al-Bukhari dari siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya kata beliau, shad itu bukan yang termasuk apa namanya, sujud yang utama. Nah, ini berkaitan dengan perintah-perintah begini, ini kan yang ngomong siapa? Abdullah bin Abbas. Ini berkaitan dengan hukum. Nah, kalau dalam ada sebuah kaidah itu, dulu Anda belajar di pelajaran Ad-Dakhil fi Tafsiril Quran itu, celah atau cacat dalam tafsir Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada sahabat ngomong berkaitan dengan sesuatu yang gaib, sesuatu yang supranatural, atau sesuatu yang nggak bisa diindra, yang ngomong sahabat, itu naik derajatnya itu menjadi sahih. Naik yang walaupun dia itu hadisnya itu mursal. Tahu mursal nggak? Tahu mursal? Nggak tahu. Marfu atau marfu? Nah, yang pertama marfu. Marfu itu apa? Marfu itu yang menyampaikan Rasulullah. Sanadnya itu, rantainya itu sampai ke Rasul. Yang ngomong sahabat, kata sahabat, Rasul bersabda. Nah, itu namanya marfu. Sahih, rantainya itu nggak terputus sampai ke Rasul. Jelas? Itu disebutnya apa? Marfu. Ada lagi namanya mursal. Mursal itu sampai sahabat. Ya, ngomong sahabat. Dia nggak ngomong Rasul yang ngomong. Yang ngomong sahabat. Contohnya kemarin kita membahas tentang Umar. Siapa yang sujud, maka faqad ashab, sudah mendapatkan pahala. Siapa yang tidak sujud, waman la yasjud fala itsma alaih, maka tidak dapat dosa. Urusan pahala, urusan dosa itu urusan apa? Gaib. Mana tahu kita urusan itu kecuali Allah dan Rasulnya. Kok bisa Umar bilang begitu? Nah, di dalam ilmu tadi yang Anda sampaikan itu, maka itu hadis yang mursal itu tadi itu naik derajatnya. Kenapa? Karena sahabat itu khususnya yang kibar,
kayak Umar, Abdullah bin Abbas, itu kan yang dekat-dekat sama Rasul, yang top-top itu nggak mungkin berbohong. Apalagi dalam urusan agama nggak mungkin berbohong. Pastilah yang mengatakannya Rasul, hanya dia nggak nyampein aja ini Rasul yang ngomong. Gitu, itu masalah teknis saja. Jelas ya? Nah, maka ini juga sama. Perkara mana yang afdol, mana yang nggak afdol, itu perkara goib. Mana tahu kita mana yang afdol, mana yang nggak afdol, kecuali Allah dan Rasulnya ngasih tahu. Maka ini naik derajatnya itu. Ya, naik derajat walaupun mursal apa tadi, sahabat aja. Ada lagi maqtu' itu apa, sampai ke tabi'in. Makanya kalau misalnya kita membaca, oh ada ini maqtu', oh berarti sampai tabi'in. Mursal sampai ke sahabat, marfu' sampai ke Rasul. Jelas ya? Nah, aku sudah melihat Rasulullah SAW sujud. Aku lihat Rasul sujud, tapi ini bukan yang diutamakan. Wahada madhab Syafi'i wa man qala mithlahu. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i dan juga orang yang berpendapat sama dengan beliau. Wa qala Abu Hanifah. Nah, ini ingatkan ya, dipegang karena ini nanti ada banyak ininya, banyak konsekuensinya. Qala Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah berkata, ya 14 ayatan, 14 juga, cuman lakin asqata thaniyah min hajj. Jadi Imam Abu Hanifah berpendapat di Quran surah Al-Hajj cuman satu. Yang mana? Atsaniyah. Yang mana ya atsaniyah itu? Yang mana sob? Yang tsaniyah, yang kedua, yang di akhir itu. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanur ka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, di Quran surah Al-Hajj itu, maka yang kedua itu tidak termasuk menurut Imam Abu Hanifah. Jelas ya? Wa tsabata sajdah as-sad wa ja'alaha minal azaib. Nah, sedangkan Quran surah Shad tadi itu, yang tadi sudah kita baca ayatnya itu di Quran surah Shad, menurut Abu Hanifah itu termasuk yang ditekankan. Wan Ahmad riwayatan. Imam Ahmad bin Hambal ada dua riwayat, ada dua pendapat. Ahaduhuma kama qala Syafi'i. Pendapat pertama sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i. Wa tsaniyah, yang kedua, pendapat kedua yang riwayat yang sampai ke Imam Ahmad bin Hambal ada 15. Zada shad. Berarti al-hajjnya 2, shadnya 1 tambah. Semua termasuk min azaim. Jelas sampai sini? Jelas ya? Wa huwa qaulu Abil Abbas Ibn Surayj wa Abi Ishaq Al-Marwazi min ashab Syafi'i wa Malik ayatani. Nah, ini ada beberapa pendapat ya. Tadi disebutkan nama-namanya. Wa Malik riwayatan. Imam Malik juga sama, ada dua pendapat. Ihdahuma kama qala Syafi'i. Pendapat pertama sebagaimana disampaikan oleh Syafi'i tadi ada 14. Shad bukan termasuk yang utama. Wa asyharuma 11. Nah, yang paling masyhur pendapatnya Imam Malik itu ada 11. Makanya nanti kalau kita baca misalnya di beberapa kitab-kitab itu ada beberapa perbedaan pendapat. Nah, inilah pendapat yang dipakai, itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, atau Imam Ahmad bin Hanbal, atau Imam Malik. Berarti ada berapa? Ada 14, ada 15, ada 11. Nah, lihat ini. Yang 11 itu Imam Malik bin Anas rahimahullah tidak memasukkan beberapa. Yang pertama An-Najm. An-Najm tidak masuk. Gimana bunyinya? Nah, apa? Fasjudu lillahi wa'budu. Itu tidak masuk, kata Imam Malik rahimahullah. Terus di mana lagi? Di Quran surah Al-Insyiqaq enggak masuk juga. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Nah, itu enggak masuk. Wa iqra apa?
Quran surah Al-Alaq. Apa bunyinya? Wasjud wa kalla la tuti'hu wasjud wa qatarib. Sekali-kali tidak, jangan ikutin yang seperti itu. Jangan ikutin yang tukang pendusta itu yang melarang orang sholat. Jangan ikutin orang-orang yang begitu. Jangan ikutin orang-orang yang menghalang-halangi orang untuk sholat. Sujudlah dan mendekatlah. Sujudlah dan mendekatlah. Nah, atas dasar ini ada beberapa ulama itu berpendapat bahwa sujud, doa, sholat itu ada kiblatnya masing-masing. Kalau sujud kiblatnya kemana? Ya ke bawah. Sujudlah dan mendekatlah. Allah ada di mana? Kalau doa kemana? Tangannya di atas, diangkat ke atas. Lah gimana? Di atas, di bawah. Kalau sholat ngadap ke kiblat. Nah terus gimana? Nah makanya Allah sudah ada sebelum tempat ada. Dia nggak berpindah. Ya. Jadi Allah tidak bertempat. Allah sudah ada sebelum tempat ada. Kita lanjutkan. Wa qaul qadim Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dulu berpendapat seperti ini. Ada 11 menurut pendapat Imam Syafi'i perkataan yang qaul qadimnya, perkataan yang lama. Was-sahih ma qaddamnahu wal hadits sahih tadullu alaih. Sedangkan yang menurut Imam An-Nawawi yang benar adalah pendapat yang pertama tadi, ada 14, shad tidak termasuk yang utama. Jelas ini? Jelas. Wa amma mahallaha fasajdah al-a'raf fil akhirih. Nah, kedudukannya kita udah tahu semua ya. Nah, sekarang ada beberapa perbedaan juga nih. Yang pertama, di Quran surah Al-A'raf di akhirnya, di ayat akhirnya itu. Gimana bunyinya? Hah? Apa? Apa sob? Akhir surah Al-A'raf. Fa in istakbaru falladzi innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Ada di sini ya? Oh ya. Ini enggak dicantumin. Nah, itu yang di akhirnya ya. War-ra'du al-'aqib qouli ta'ala bidghudi wal asal. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'au wa karahau wa zilaluhu bidghudi wal asal. Nah, di sana. Dalam Quran surah An-Nahl, wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan itu kan awalam yarau. Mulai dari sana kan awalam yarau. La ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamin wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ard. Min apa? Bukan. Min dabati wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbati wal malaikati wa hum la yastakbirun. Terus yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, di sana ya. Di mana yaf'aluna ma yu'marunnya itu? Walaupun sudah mulai ada ayat sujud, tentang bunyi-bunyi sujudnya itu di ayat sebelumnya, tapi bukan di sana tempat sujudnya itu. Makanya kalau buka mushaf itu sudah ditandain sama ulama-ulama kita, itu sudah ditandain. Oh, di sana tempat sujudnya itu. Walaupun bunyi ayat sajadahnya itu, ada bunyi sajadahnya itu bukan di sana. Di Quran surah ini apa namanya? Al-Isra. Di sana kan ada bunyi juga itu. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada. Tapi bukan di sana tempat sujudnya itu. Yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Terus wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Di ayat yang terakhir itu enggak ada lagi kata-kata sujud. Di ayat yang sebelumnya ada kata-kata sujud itu.
Tapi bukan berarti ada kata sujud di sana ayat sajadahnya, bukan begitu. Di sana sujudnya bukan begitu. Nah, ini periwayatan, ya. Jangan kita, oh, sepertinya salah ini, orang salah tulis. Sini ada sujudnya, harusnya di sini sujud. Jangan begitu. Ya. Ya. Itu yang IQ-nya di atas rata-rata itu. Ya. Terus wafi Maryam. Nah, di sini kalau di Maryam itu ada sujudnya. Apa tuh bunyinya? Idza tusra alaihim ayatul rahmani kharru sujjada wa bukiya. Nah, sujjada wa buki ada sujudnya di sana. Memang ada sujudnya, ada yang sebelumnya gitu. Itu di Quran surah Maryam. Yang pertama wal ula min sajdatain al-hajj. Innallaha yaf'alu ma yasha. Itu kan alam taro ya. Alam taro ila alam taro anna Allah yasjudu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wasyamsu wal qamar wan nujum wal jibal wasyajar. Terus wad dawab, terus wa katsirun minan nas, terus wa katsirun haqqu 'alaihil 'adzab. Wa man yahdihillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Nah, itu apa namanya? Di sana posisinya. Terus yang selanjutnya itu wasannya. Nah, yang tadi kita bahas itu. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Nah, di sana ada sujudnya di sana. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira, di sana di ayat itu ada. Dan di Quran surah Al-Furqan justru dia bertentangan itu. Wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Jika dikatakan kepada mereka sujudlah kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan, siapa itu Ar-Rahman? Apa itu Ar-Rahman? Anasjudu lima ta'muruna. Apakah kami harus sujud terhadap apa yang kau perintahkan kami untuk sujud? Dan bertambah kepada mereka itu nufura, mereka semakin lari, semakin menjauh. Nah, di sana orang nggak mau sujud, tapi kita sujud gitu. Jadi nggak semua ada ayat yang berkaitan dengan sujud kita sujud, nggak begitu, ya, tidak begitu. Dan Quran surah An-Naml itu apa? Ini kan Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Nah, di ayat yang itu kita sujud. Di ayat Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Dan di Quran surah Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah kita sudah tahu apa ayatnya itu? Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan. Sana ada juga sujudnya itu. Yang beriman kepada ayat kami itu kalau misalnya dibacakan ayat-ayatnya itu, mereka langsung tersungkur sujud itu. Mereka tidak menyombongkan diri. Terus di mana lagi? Quran surah Fussilat. Nah, ini tadi yang mirip sama akhir surah Al-A'raf. Suka ketukar-tukar tuh. Apa? Di sini fa in istakbaru, ya, fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika la yastakbiru fa in istakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yas'amun. Kalau mereka sombong, sesungguhnya yang ada di sisi Tuhanmu itu bertasbih dan mereka nggak bosan-bosan. Jadi kalau misalnya para kekasih Allah itu berzikirnya itu nggak bosan, nuntut ilmunya itu tidak bosan, ngajinya itu nggak bosan. Kalau kita bosan berarti belum masuk kekasih Allah berarti itu. Ya, malaikat tidak bosan, wali tidak bosan, apalagi para nabi nggak bosan-bosan. Kalau bosan gimana kita? Dipaksa, dilawan, nanti sampai hilang bosannya itu. Sampai Allah kasih kecintaan kepada kita untuk terus berzikir sama ngaji. Kalau misalnya kita bosan berarti kalau aneh, berarti ada sesuatu yang harus kita tobati itu. Berarti Allah pengen kita bertobat. Kita bisa melihat dalam sudut pandang misalnya, Allah sedang tidak suka kepadaku. Nah, cuma ada sudut pandang yang lebih bagus.
Gimana itu? Oh, Allah pengen saya bertobat. Apa ya kesalahan saya? Nah, itu. Sehingga kita bertobat. Jadi selalulah bersangka baik. Boleh nggak kita, oh Allah sedang tidak suka padaku. Oh iya, kenapa? Karena aku melakukan dosa, bertobat. Ya, silahkan juga. Boleh juga begitu. Yang tidak boleh, kita bosan misalnya, malas, kita ikuti kemalasan itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Menjadi orang-orang yang terbelakang. Menjadi orang-orang yang rugi. Jangan begitu. Nanti menyesal. Kalau sudah didatangin malaikat maut, kita menyesal. Jangan begitu. Ya. Jangan ya, Dek ya. Jangan begitu. Terus kita lanjutkan di An-Najm ya, di akhirnya tadi sudah kita baca, terus Al-Insyiqaq juga sudah kita baca. Dan Iqra sudah kita baca juga. Nah, ini nanti ini hal-hal ini ya ada kaitan sama bagaimana nanti kalau misalnya kita meyakini 14 seperti Imam Syafi'i. Terus ada sujud. Bagaimana kalau misalnya imamnya itu sujud? Nah, kita sujud apa enggak? Terus kalau sujud batal apa enggak? Nah, itu yang harus kita pahami itu. Ya. Coba sekarang kita lihat dulu pendapat-pendapat ulama ya. Wala khilaf yu'taddu bihi fi syai'in min mawadhi'iha illa allati fi hamin fa innal ulama'a ikhtalafu fiha. Fa hadha asy-Syafi'i wa ashabu ila ma dzakarnahu annahu aqiba yas'amun. Jadi tidak ada khilaf kecuali di beberapa tempat. Salah satunya adalah di Quran surah Fussilat. Ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i sudah seperti yang disampaikan tadi. Kita wahum la yas'amun di sana. Terus wa hadza madhhab Sa'id ibn Musayyab. Nah, ini nih. Sa'id bin Musayyab. Sakti itu orang itu. Enggak tahu yang ini sakti enggak ada. Tabi'in. Sakti Mandraguna. Tabi'in yang fuqaha, wah pokoknya hebat lah. Ada 7 fuqaha di Madinah, itu salah satunya beliau. Oh banyak pokoknya, kalau mau sebutin kita skip aja, silakan cari sendiri atau tanya sama orangnya langsung. Mumpung ada di sini. Sama nama tapi beda orang. Karomahnya sama juga nggak ini? Muhammad ibnu Sirin. Nah, Muhammad ibnu Sirin juga sama. Beliau siapa beliau itu? Temannya siapa? Hasan al-Basri. Yang disebut-sebut bisa melihat di balik tabir. Dia bisa melihat di balik tabir. Beliau itu yang menulis kitab apa? Takwil mimpi. Abu Wa'il, Syaqiq bin Salamah, Sufyan ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq bin Zahawaih, dan juga itulah pendapat-pendapat ulama-ulama yang lain. Tapi apa namanya? Di sini ada yang berbeda pendapat. Apa itu? Di ayat in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, wa min ayatihi wa min ayatil laili wan nahari wasyamsi wal qamar. La tasjudu. Nah, la tasjudu ada sujudnya itu. La tasjudu lisyamsi wal qamari wasjudu lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Nah, di sini ini pendapat yang kedua. Siapa itu yang mengatakan? Itu perkataannya Hakim Ibnu Munzir dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari Hasan al-Basri, dari teman-temannya, dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim an-Nakhai, Abu Saleh Tulhah bin Musarrif, wah banyak. Zubaid bin Al-Harith, Malik bin Anas, Laits bin Sa'd, banyak. Wa huwa wajhun li ba'di ashab Syafi'i hakahu al-Baghawi fi at-Tahdzib. Ada juga pendapatnya sebagian dari ulama-ulama mazhab Syafi'i dari Imam Al-Baghawi. Beliau menulis dalam kitabnya At-Tahdzib. Jadi di sana, nanti kalau misalnya ada orang sujud di sana, jangan disalahkan. Jelas ya? Kalau kita ngambil yang mana? Ngambil yang sudah seperti umum aja. Ngambil yang umum. Walaupun kita tahu banyak hal gitu, tetapi kita juga harus bijak. Jangan kita
menyelisihi yang umum kalau bisa itu. Kalau misalnya ada kebenaran yang umum, pendapat yang umum disebut kebenaran juga, yang sedikit kebenaran juga, ikutlah yang umum aja. Ya. Jangan bikin onar, jangan bikin perselisihan. Ikutlah yang damai-damai aja. Wa ma qala Abil Hasan Ali bin Ibn Sa'id Al-Abdari, adapun perkataannya Abu Hasan Ali bin Sa'ad Al-Abdari min ashabina, dari beliau juga mazhab Syafi'i, fi kitab Kifayah, dalam kitabnya Al-Kifayah, fi ikhtilafil fuqaha indana inna sajda an-naml hiya inna qala ta'ala wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Nah, ini juga beda pendapat. Kalau kita kan enggak, setelahnya tuh Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Kalau di sini enggak, ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun di Quran surah An-Naml. Qala wa hadza madhhab aktsarul fuqaha wa qala Malik radhiyallahu an. Nah, ini tadi apa namanya perkataannya siapa? Abul Hasan Ali bin Sa'ad Al-Abdari, dan banyak ulama yang begitu. Tapi kalau pendapatnya Imam Malik bin Anas, Rabbul Arsyil Azim, sama berarti. Wa hadzal ladzi naqalahu an madhhab, ini sama seperti yang tadi disampaikan oleh mazhab kita, mazhab Asy-Syafi'i. Wa madhhab aktsarul fuqaha wa la ma'rufin wa la maqbulin. Banyak pendapat-pendapat ulama yang lain. Nah, jadi itulah kira-kira apa namanya perbedaan-perbedaan tempat-tempat sujud sajadah itu. Nah, ini ada sebenarnya kita sempurnakan, harusnya itu bahas sampai habis ini. Ini masih kuat apa enggak ini? Masih kuat. 2 paragraf lagi. Masih kuat apa pekan depan aja? Dikit lagi ya. Dikit lagi. Faslun. Hukmu sujud tilawah. Hukmu salat nafilah fi istirahat tahirah anil hadath. Jadi bagaimana kita, tata cara kita sujud tilawah, bagaimana hukumnya, bagaimana tata caranya, itu sama seperti sholat sunnah di dalam hal kebersihan dari hadas. Hadas itu apa? Apa beda hadas sama najas? Apa beda hadas sama najis? Apa bedanya? Hadas di tubuh kita sendiri, di dalam diri kita, kondisi diri kita itu. Contohnya apa? Buang air kecil, berarti kita hadas kecil. Keluar mani, berarti kita hadas besar. Jelas ya? Itu namanya hadas. Kalau najis apa najis? Di luar tubuh kita. Baik yang nempel di kulit kita, nempel di baju, atau di lain-lain. Contohnya apa? Air kencing. Itu najis. Apalagi? Kotoran. Apalagi? Darah. Apalagi? Bangkai. Dan lain-lain. Ngerti ya? Juga pada kenapa? Juga pada fistiqbalil kiblat, juga pada menghadap kiblat, sama. Wasatril aurah, nutup aurat. Di mana aurat kita? Dari mana? Dari Sabang sampai Merauke. Dari mana? Dari pusar sampai ke lutut. Ada yang mengatakan antara pusar sampai lutut. Kalau antara berarti lebih sedikit lebih banyak. Kalau antara lebih sedikit. Kalau antara berarti apa? Lutut nggak termasuk aurat. Pusat nggak termasuk aurat kalau antara. Tapi kalau kita pusat sama lutut dimasukkan saja aurat. Fayahrumu ala man ala badanihi aw thawabihi najasatun ghairu ma'fu anha. Haram bagi orang yang di badannya atau di tubuhnya ada najis yang tidak dimaafkan. Apa itu hadis yang najas yang dimaafkan apa? Udah pernah kalau nggak salah kita belajar? Hah? Kencing bayi, bukan kencing bayi yang belum makan apa-apa, baru ASI aja. Itu nggak najis.
Atau najis ringan ya? Dipercik-percikin aja. Apa? Jadi ada yang dimaafkan. Yang dimaafkan itu yang tidak terlihat oleh apa namanya, panca indera kita, mata kita. Misal kita buang air kencing. Kalau kita nggak ngangkat pakaian itu kan ada percikannya. Nah itu kalau percikannya itu terkena apa namanya, pakaian kita, itu dimaafkan karena tidak terlihat. Tapi kalau dia masuk ke dalam air kencing itu masuk ke dalam air walaupun sedikit darah, masuk ke dalam air walaupun sedikit, dimaafkan tidak? Tidak dimaafkan kalau kurang dari 2 kula. 2 kula itu berapa? 2 kula berapa? Wah, nggak tahu 2 kula. 2 kula itu beda-beda pendapat. Ada yang mengatakan 200 liter, ada yang mengatakan 217 liter, ada yang mengatakan 270 liter. Nah, ingatkan, angkanya berapa? Sekitar kurang lebih 200-an liter. Simpelnya itu beda-beda juga. Ada yang kalau misalnya di bak itu ya sekitar kurang dikit lah, 98, sekian lah, anggaplah 99 cm panjang lebar, dalamnya panjang lebar dalamnya 99 cm kurang dikit lah, 99 cm itu. Atau berapa tadi? 200 liter atau 217 liter atau 270 liter, beda-beda. Itu namanya berapa? 2 kula. 2 kula itu apa maksudnya? Air yang kalau misalnya dia dimasukin najis, maka tidak akan mempengaruhi kesuciannya. Makanya jadilah orang itu seperti air yang 2 kula. Berteman sama orang bandel, tetap soleh. Ya. Insya Allah. Berteman dengan orang soleh, ya tetap soleh. Itu namanya orang 2 kula itu. Keimanannya sudah 2 kula itu. Bahkan dia mensucikan. Tapi kalau misalnya kita masih di bawah 2 kula, harap pilih-pilih teman itu. Harap pilih teman-teman yang baik-baik, yang mententramkan. Nah, kalau nggak ada gimana? Kita yang jadi orang seperti itu. Nanti orang mau mempengaruhi kita. Nanti orang terpengaruh oleh kita. Dia juga mau. Ya. Insya Allah. Nah, kalau ada darah kecil, darah sedikit kena baju, dimaafkan tidak? Tadi kalau masuk air tidak dimaafkan, kalau kena baju dimaafkan nggak darah? Darah najis nggak darah? Darah najis. Tapi kalau ada darah kena baju, gimana? Najis nggak? Kalau sedikit tidak apa-apa. Nah, orang berbeda pendapat. Gimana banyak dengan sedikit itu? Ada yang mengatakan banyak itu segenggaman tangan. Banyak sekali darahnya itu berarti. Darah apa itu? Kalau misalnya giginya lepas, ada nggak sampai segini? Nah, nggak ada. Kalau misalnya apa namanya, Imam Abu Hanifah mengatakan 1 kuku itu sedikit. Itu sedikit 1 kuku. Nah, kalau kita mau ngambil pendapat yang itu, berarti kalau misalnya kurang dari 1 kuku atau sedikit, itu masih kalau kena baju dimaafkan. Dimaafkan. Kalau kena baju, kalau kena air dimaafkan nggak? Tidak, kalau kurang dari 2 kula. Najis itu. Ada susu sebelanga ditetesi oleh nila setitik menjadi racun, itu nggak bisa diminum lagi, itu udah rusak itu. Nah, ada lagi yang tidak dimaafkan di badan maupun di pakaian. Apa itu? Binatang yang tidak ada darahnya, bangkai binatang yang tidak ada darahnya. Allahu Akbar. Nyamuk. Nah, nempel di sini. Yang pertama ada darah. Darahnya banyak dikit. Nah, dikit kayaknya itu. Nah, sekarang ada bangkainya itu. Kalau kita buang itu nggak sah, batal sholat kita itu. Kenapa? Karena dia tidak dimaafkan berada di tubuh, berada di pakaian. Termasuk di sini juga kalau ada bangkai-bangkai itu dibuang.
Maka kalau ada di sini, buang. Makanya jangan melakukan pembunuhan kalau lagi sholat itu. Sahabat, ontanya mati sholat, ontanya hidup lagi. Kita sholat, segala mati. Gitu ya. Nah, jelas ini. Berarti kalau misalnya berhadas, ada najis, jangan sujud. Haram. Harus menghadap kiblat kecuali yang sedang dalam safar. Wal muhdits illa, nah kalau misalnya dia berhadas, illa idza tayammum. Tapi tayamum juga pada kondisi yang memang dia dibolehkan untuk tayamum. Kalau misalnya dia nggak kondisi tayamum, ya tidak boleh juga. Diharamkan juga wa yuhramu ila ghairil qiblati illa fi safar. Nah, nggak menghadap kiblat kecuali kita dalam safar. Tajuzun nafilah ila ghairil qiblah. Boleh kita menghadap ke mana saja. Wa hadza kulluhu muttafaqun alaih. Ini semua disepakati oleh ulama, tidak ada satupun yang berbeda. Dikit lagi, karena tadi ada hubungan dengan surah Shad. Faslun idza qara'a sajdah Shad faman qala innaha min azaim. Nah, ini sekarang kita masuk megang pendapat yang mana? Shad itu apakah dia termasuk yang utama atau tidak? Kais masuk yang utama atau tidak? Pendapat Kais, ikut pendapat yang mana? Yang mana aja? Yang mana? Kalau misalnya kita beranggapan bahwasanya Quran surah Shad tersebut di sajadahnya itu bukan termasuk yang utama. Yang pertama, innaha min azaim termasuk yang utama. Maka yasjudu sawaun qara'a fi shalah aw kharijan minha kasairi sajadat. Sama aja kalau misalnya kita dalam sholat maupun di luar sholat, sujudlah itu. Kalau kita menganggap itu yang utama. Wa Syafi'i wa ghairuhu mimman qala laisa min azaim. Adapun Imam Syafi'i dan juga selainnya yang menganggap shad itu bukan termasuk sujud yang utama, faqalu mereka mengatakan idza qara'aha kharij shalah istuhibba lahu as-sujud. Kalau misalnya dia baca di luar salat maka disunahkan untuk sujud. Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah fiha kama qadam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sebagaimana sudah disampaikan tadi. Wa in qara'a fi shalah lam yasjud. Kalau dia beranggapan bahwasanya surah Shad itu bukan termasuk yang utama, maka jangan sujud. Fa in sajada wa huwa jahil aw nasin lam yabtul salatu. Kalau misalnya dia tetap sujud, dia ini beranggapan bahwasanya ayat saja dari Quran Shad ini bukan termasuk yang utama, jangan sujud. Tapi kalau dia sujud, dia itu bodoh atau dia lupa, sholatnya nggak batal. Walakin yasjudu sahwi, tapi dia harus sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwi? Berapa kali, Pul? Sujud sahwi berapa kali? 3? 1? Berapa kali sujud sahwi, Ilham? 2 cukup. 2 istri cukup. 2 anak cukup. Maka dia sujud sahwi 2 ya. Sujud sahwi. Wa in kana aliman fasahih annahu tabtulu salatu. Nah, kalau misalnya dia orang yang alim, dia faham terhadap agama, hafal Quran, misalnya dia hafal terhadap hukum-hukum, oh dia tahu begini, maka pendapat yang sahih sholatnya batal. Nah, maka kemarin ada ngomong itu khutbah Jumat, selalu cek dulu si khotib ini dia ngucapin hamdalah enggak. Khutbah 1, khutbah kedua ucap aman. Dia salawat enggak? Salawat. 1, 2 aman berarti. Wasiat takwa enggak? Wasiat takwa. 1, 2 aman. Baca ayat enggak? 1 ayat full harus itu. Dia baca misalnya qul huwallahu ahad, dah aman berarti. Ada baca, dia baca aman, sudah aman berarti. Dicek hitung satu-satu, wah nggak sholawat nih orang ini. Berarti apa kalau begitu? Ulang sholat.
pulang sholat zuhur. Kecuali kita mau termasuk ke orang-orang yang awam. Masuk orang-orang awam, orang-orang yang tidak berilmu tadi itu. Maka ini kalau misalnya dengerin, jangan tidur dulu. Nanti kalau di tengah-tengah mau tidur, jangan juga. Ya, dia hitung satu. Dia nggak baca sholawat. Biasanya fokus-fokus ke konten-konten itu, padahal yang utamanya adalah yang rukunnya itu. Konten-konten itu, apalagi selain bahasa Arab. Saya bilang nggak mau tuh. Saya kalau misalnya saya khutbah, saya bahasa Arab kata dia. Kalau bahasa Indonesia, kamu aja yang khutibnya. Gitu. Dia nggak mau itu khutbah selain pakai bahasa Arab itu. Ya karena orang Arab kan. Nah itu kalau orang alim itu dia harus benar-benar mengecek itu. Ini sempurna nggak rukunnya itu. Jelas ya? Nah sekarang kita harus tentukan posisinya. Kita orang alim apa orang bodoh? Kita menganggap ini yang utama atau yang nggak utama. Nah kita lanjutkan dulu ya. Li'annahu zada fi shalah ma laysa minha fa batalat. Dia nambah gerakan di dalam sholat, maka batal sholatnya itu. Kama law sajada li syukri fa innahu tabtulu sholatuhu bila khilaf. Sama waktu dia sholat, tiba-tiba dia sujud syukur. Sholat sujud syukur dia, maka batal. Ini tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan ulama. Nah itu pendapat pertama. Wasani pendapat kedua. Nah ini yang mengembirakan. Lah tabtul, tidak batal sholatnya. Kenapa? Li'anna lahu ta'alluqan fi shalah. Dia ada hubungan. Kenapa? Lau saja karena ada hubungan dalam sholat itu. Kenapa? Karena itu ayat sajadah, maka dia sujud, nggak ada masalah. Walau sajadah imamuhu fi shad dikaunihi ya'taqiduha min azaib. Nah, ini sekarang nih diperhatikan nih. Kalau misalnya imam nih, dia baca shad. Sujud imam itu. Dia berkeyakinan bahwasanya shad itu adalah yang termasuk yang utama. Wal ma'mum la yata'aqid. Makmumnya itu berpendapat surah shad itu bukan termasuk yang utama. Maka apa yang harus dilakukan? Fala yutabi'uhu. Nah, nggak usah diikutin berarti imamnya itu. Imamnya nggak usah diikutin. Ada beberapa cara. Cara pertama, bal yufariquhu itu cara pertama. Dia akhirnya sholat sendirian, mufaraqah, memisah dari jamaah. Boleh nggak? Boleh. Boleh kalau misalnya kita ikut imam. Allahu Akbar. Imam yang misalnya nggak pemakninah, imamnya nggak ini apa namanya, nggak benar misalnya, nggak enaknya, nggak nyaman hati kita, sudah mufaraqah aja, memisahkan diri dari jamaah. Boleh nggak? Boleh. Atau cara kedua, yang tawfiruhu qa'iman. Nah, kata Imam An-Nawawi, boleh. Tunggu aja. Tunggu waktu imamnya berdiri, kita tetap berdiri. Kalau misalnya tidak menganggap itu yang utama. Wa idzan tawfarahu hal yasjudu sahwi. Bagaimana kalau misalnya dia nunggu, si makmum tadi nunggu? Sujud sahwi enggak? Fihi wajhan, ada dua pendapat. Pendapat pertama, al-azhar annahu la yasjud. Pendapat yang paling sahih, yang paling masyhur, yang paling baik adalah tidak perlu sujud sahwi. Nah kalau aneh beranggapan shad itu yang utama, makanya sujud. Kalau aneh, nah kalau misalnya antum berpendapat seperti pendapatnya yang pertama Imam Syafi'i misalnya, maka apa yang harus dilakukan? Seperti inilah kira-kira yang harus dilakukan. Ribet, iya memang ribet, orang alim memang ribet, makanya nanti ada spesial itu, ada spesial majelis nanti orang-orang alim itu, ulama itu dikumpulin sama Allah itu, terus Allah ngomong aku tahu siapa kalian itu, tidaklah aku letakkan ilmuku, tidaklah aku letakkan hikmahku ke dada-dada kalian itu, kecuali aku tahu siapa kalian itu, aku tahu bagaimana kalian itu. Kalian sudah terpilih. Apa tujuannya itu? Untuk agar aku ampuni semua dosa-dosa kalian itu. Wala ubali, kata Allah. Aku tidak peduli seberapa besar itu. Seberapa besar dosa kalian, aku nggak peduli. Pokoknya aku sudah tahu siapa kalian, maka kalian kupilih untuk kuletakkan ilmu dan hikmah ke dalam dada kalian itu.
Nah, terserah mau jadi orang di bawah standar, jadi orang awam silahkan. Nah, kalau misalnya kita cerdas, jadilah orang yang mengambil keuntungan yang paling besar. Itu namanya orang cerdas. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Jelas semua ini? Jadi mau ngambil pendapat yang mana? Ada dua. Silahkan terserah. Mau ikut pendapat yang mana. Terus tempat-tempat sujud sajadah tadi kita harus tahu. Oh, ini ada perbedaan. Salah satunya di mana tadi? Di Quran surah Al-Hijr. Terus di mana lagi? An-Naml. Terus di mana lagi? Fussilat. Nah, itu ada perbedaan. Jadi kalau ada orang yang sujud, ya biarin aja. Oh, berarti dia ngambil pendapat yang itu. Silakan, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi bagaimana kita? Ikutlah pendapat. Kalau bisa ada dua kebenaran, ada dua pendapat, ikutlah yang umum aja. Ikut yang umum. Begitu yang diajarkan itu supaya kita menghadirkan kedamaian. Tidak terjadinya chaos. Tidak ada pertanyaan? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas semua, nah nanti kita akan bahas selanjutnya itu siapa saja disunahkan untuk sujud dan apa saja rukun sujud sajadah itu. Ada rukun-rukunnya itu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita ini, diamalkan sebaik-baiknya ya. Ingat, ini kalau dengar ayat sajadah atau ini juga nanti ada perbedaan ulama juga itu. Bagaimana yang cuma sekedar dengar, ada yang nyimak itu kan dia memperhatikan dengan seksama. Itu juga beda-beda hukumnya itu. Antara yang mendengar dengan yang nyimak, nanti kita bahas. Cuman ingat saja sabda Rasul. Kalau misalnya ada sujud, kita sujud, setan berlari, terus kemudian dia apa? Nah, dia nangis, apa kata dia? Celaka aku disuruh sujud, aku nggak mau, bagiku neraka. Beruntunglah anak Adam, dia disuruh sujud, dia mau sujud, baginya surga. Nah, terserah, mau ikut iblis yang nggak mau bersujud, yang membangkang, salah sendiri. Kenapa nggak mau sujud? Kenapa nggak mau sujud? Salah sendiri. Kenapa nggak mau ngapal Quran? Salah sendiri. Kenapa nggak mau ngapal Quran? Ada nge-share itu di grup. Nah, itu sudah tinggi itu. Mungkin dia sudah puas sekali, nggak bisa ngejar lagi. Nah, maka kita harusnya lebih semangat itu. Harusnya lebih semangat. Nah, salah sendiri kenapa tidak mau berzikir, menjaga zikir setiap saat. Salah sendiri kenapa tidak mengamalkan ilmu. Nah, maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Nah, setiap saat kita memperbaiki diri kita, mobil khusus batin kita, mudah-mudahan berakhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Kita akhiri dan alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من اولي الالباب. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الله وأئمة القرآن الكريم والصديقين والشهداء والصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.